Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS PPKN, yaitu menjelaskan tentang kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini yang pertama, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan UUD 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia dalam berbentuknya yang dikenal pada saat ini. UUD 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Dan yang ketiga, kedudukan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara atau dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Dan dalam kedudukannya, pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai yang pertama, ada norma hukum, yaitu UUD 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, ada hukum dasar, yaitu UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya setiap produk hukum harus berlandaskan UUD 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945. Dan di sini kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengetahuan atas kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh Undang Dasar 1945 serta hubungan antara pembukaan dengan Pancasila, karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah tempat terdapatnya Pancasila sebagai filsafat negara secara formal yuridis. Pembukaan 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea kalau ditinjau dari segi isinya memiliki spesifikasi tersendiri. Nah, di sini ada pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Menurut penjelasan resmi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Sini yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua di sini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang keempat, yang terakhir, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Itu saja dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.